Hai Sobat Siswa semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih demokrasi liberal di Indonesia. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang demokrasi liberal, nah, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal merupakan suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dibandingkan badan eksekutif, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Nah, demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme. Tahukah kamu bahwa Indonesia sendiri pernah loh melaksanakan sistem demokrasi liberal? Pada tahun 1950 sampai tahun 1999, dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem demokrasi parlementer. Yang mana demokrasi liberal dimulai ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950. RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya, yang mana sebelumnya dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana perubahan Undang-Undang Dasar Sementara inilah yang membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Pada era demokrasi liberal yang berlangsung dari tahun 1950 sampai tahun 1999, ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadinya pergantian kabinet. Kenapa sih seringkali terjadinya pergantian kabinet? Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah terselesaikan dengan baik. Sebagai contoh yaitu Partai Masyumi dan PNI, yang mana Partai Masyumi sendiri merupakan partai dengan Islam modernis dan PNI sebagai partai nasionalis. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam parlementer. Pada pelaksanaan pemerintahan masa demokrasi liberal, adapun susunan kabinetnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir yang berlangsung dari tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret tahun 1951. Kabinet Natsir ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Program kerja dari Kabinet Natsir sendiri yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Masalah keamanan dalam negeri yang menjadi kendala pada Kabinet Natsir yaitu pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya gerakan DITI, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Berakhirnya pemerintahan Kabinet Natsir ditandai dengan adanya mosi tidak percaya dari PNI atas pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Kabinet selanjutnya yaitu adalah Kabinet Sukiman yang berlangsung pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April tahun 1952. Kabinet Sukiman sendiri merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja dari Kabinet Sukiman yaitu menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat, memperbarui hukum agraria, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kendala yang dihadapi pada masa Kabinet Sukiman yaitu pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane mengenai bantuan ekonomi dan militer dari Amerika kepada Indonesia, yang mana MSA membatasi kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman, yang mana Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu adalah Kabinet Wilopo yang berlangsung pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953, yang mana kabinet ini mendapat dukungan dari Partai PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah pada program dalam negeri yaitu menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD.
Selanjutnya itu meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan stabilitas keamanan negara. Sedangkan dalam program luar negeri, yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam menjalankan tugasnya, Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan dengan gerakan separatis yang progresif. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah inter dalam TNI sendiri. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa dan mengakibatkan peristiwa Tanjung Morawa memunculkan mosi tidak percaya kepada Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1952. Selanjutnya yaitu adalah Kabinet Ali Sosroamidjojo I yang terbentuk pada 31 Juli 1953. Kabinet ini mendapat banyak dukungan dari partai di parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama. Program kerja dari Kabinet Ali Sosroamidjojo I yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dengan segera, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif, peninjauan kembali persetujuan KMB, dan penyelesaian pertikaian politik. Kabinet ini berhasil merampungkan pemilu yang akan diselenggarakan pada 29 September tahun 1955, serta menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sosroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Ishak Cokroadik Suryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi Alibaba. Konflik yang terjadi antara PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lain. Keretakan partai mendukung pendorong Kabinet Ali Sosroamidjojo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya yaitu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Burhanuddin sendiri berasal dari Partai Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisinya. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan, dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Yang mana Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante, membubarkan Uni Indonesia Belanda, menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat, serta bersama dengan polisi militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di parlemen, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Yang mana pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Dengan berakhirnya pemilu, maka Kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilihan umum tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. 1. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Yang kedua, tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante, yaitu Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini, kurang lebih 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum untuk anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut: PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Pemilihan umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif. 4 besar partainya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan komposisi PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan PKI 80 kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga dekret Presiden 5 Juli 1959, tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sosroamidjojo II yang berlangsung pada 20 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Pada tanggal 20 Maret 1956 didukung oleh 3 partai besar di parlemen, yaitu PNI, Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Ali Sosroamidjojo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Yang mana program pokok dari Kabinet Ali Sosroamidjojo II adalah program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat, pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan melaksanakan keputusan KAA. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Advance. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Pembatalan perjanjian KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Dan kabinet terakhir yaitu adalah Kabinet Juanda, yang mana kabinet ini berlangsung dari 9 April 1997 sampai 5 Juli 1959, yang mana kabinet ini disebut dengan Zakon Kabinet karena berisi ahli dan golongan intelektual yang tidak ada unsur partai politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Juanda dikenal juga sebagai Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Yang mana pasca Deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil yang sebelumnya hanya 3 mil. Pada masa Kabinet Juanda terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antar pusat dan daerah. Yang lebih parahnya, pada tanggal 30 November tahun 1957 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini atau yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Berakhirnya masa pemerintahan Kabinet Juanda ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung, dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu, esok harinya, Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, dan menyatakan tidak berlakunya UUD sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Kak, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, maaf mengganggu waktu Kakak. Yang mana saya ingin mewawancarai terkait pengetahuan Kakak sekitar sejarah tentang demokrasi liberal di Indonesia. Oke Kak, kita kan ini berbicara tentang demokrasi liberal Kak. Kakak sendiri tahu nggak pengertian dari demokrasi liberal itu sendiri? Demokrasi liberal itu kalau nggak salah sistem politik ya Kak, di mana melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah. Jadi penetapan kebijakan itu diambil dari keputusan mayoritas Kak. Seperti yang kita ketahui, demokrasi liberal ini dikenal dengan sistem multipartai, yang mana pada demokrasi liberal terdapat beberapa partai besar. Nah, bisa Kakak sebutkan nggak apa aja contoh partai politik besar yang ada pada masa demokrasi liberal? Itu ada PKI, PNI sama NU Kak. Terus masih ada satu partai politik lagi, yaitu Partai Masyumi Kak. Liberal ini kan sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, dari mulai kabinet pertama yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Wilopo, Kabinet Sukiman, terus Kabinet Ali Sosroamidjojo I, terus Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sosroamidjojo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda.
Nah, dari pergantian yang terjadi tersebut kan singkat tuh Kak masa pemerintahan para kabinet. Nah, apa tuh hal yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet? Setahu aku ya Kak, hal itu disebabkan adanya persaingan antar partai politik yang tidak sehat, serta hal itu juga disebabkan karenanya adanya konsekuensi dari sistem parlementer Kak.